Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Eko Trianto, SEMM MAK, salah satu dosen tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta, program studi S1 Akuntansi. Bapak Ibu, tim penilai sertifikasi dosen tahun 2025 yang kami hormati, perkenankan dalam kesempatan ini kami menyampaikan video pembelajaran salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu adalah mata kuliah pengauditan 1. Nah, mata kuliah pengauditan 1 ini adalah salah satu mata kuliah wajib pada program studi S1 Akuntansi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta yang bertujuan untuk membentuk dasar pemahaman yang kokoh bagi mahasiswa dalam memahami praktik pengauditan, menjalankan profesi auditor dengan penuh integritas dan keahlian yang tinggi, di mana bobot mata kuliah pengauditan 1 ini berbobot 3 SKS. Nah, kompetensi yang akan dicapai yaitu mahasiswa memahami prinsip-prinsip dasar dalam bidang pengauditan, memahami teknik-teknik audit, paham dan mahir dalam melakukan atau melaksanakan proses audit dari perencanaan hingga pelaporan, serta mampu menerapkan sikap independensi, etika, dan profesionalisme dalam praktek pengauditan. Nah, pada mata kuliah ini, proses pembelajaran dilakukan dengan blended learning, yaitu dengan daring dan luring. Daring dilakukan dengan tatap muka di pertemuan in class, di dalam kelas, di mana dosen menyampaikan materi, kemudian mahasiswa menyimak dengan seksama. Sedangkan luring dilakukan dengan Zoom Meet dan dengan Google Classroom. Nah, metode pembelajaran menggunakan DIA, Delivery, Interaction, and Assessment, di mana tujuan dari DIA ini adalah meningkatkan efektivitas pembelajaran dan memastikan penyampaian materi yang jelas, interaksi yang efektif, serta evaluasi yang tepat. Di mana pendekatan delivery, yaitu dosen menyampaikan materi dengan jelas dan terstruktur dengan ceramah, kemudian menyampaikan beberapa video pengajaran atau ilustrasi yang lainnya. Sedangkan interaction, terjadi interaksi antara dosen dengan mahasiswa atau mahasiswa dengan mahasiswa untuk memperdalam pemahaman materi pengauditan, seperti dengan tanya jawab, case study, atau small group discussion. Sedangkan untuk assessment, itu adalah hasil belajar dievaluasi secara teratur dengan mengetahui pemahaman mahasiswa, di mana penilaian mata kuliah pengauditan 1 ini bersumber dari penyelesaian tugas, penyelesaian kasus, tugas mandiri, presensi, etika, dan keaktifan di kelas, serta assessment, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Perkuliahan pengauditan 1 ini dilaksanakan selama 16 kali pertemuan. Efektif 14 kali pertemuan untuk pembelajaran dan 2 kali pertemuan untuk assessment, yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Sedangkan bobot penilaian, kami membagi bobot penilaian ini menjadi 5 poin. Yang pertama adalah poin etika dan keaktifan, yaitu 20%, kuis, penyelesaian case study 15%, kemudian tugas mandiri 15%, ujian tengah semester 25%, dan ujian akhir semester 25%. Sedangkan sumber belajar, kami menyediakan beberapa bahan pustaka seperti materi buku pembelajaran textbook ya, mohon maaf, misalkan dari Mulyadi, dari Alvin Aaron, atau Abdul Halim, dan referensi yang lainnya. Nah, selain buku teks, kita juga menyediakan e-book dan video-video pembelajaran lainnya. Nah, selanjutnya capaian pembelajaran lulusan prodi yang dibebankan terhadap mata kuliah pengauditan 1, yaitu yang pertama adalah mampu menunjukkan nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Yang kedua, mampu menerapkan nilai
norma dan etika profesi akuntan. Yang ketiga, menguasai konsep teoritis secara mendalam tentang perencanaan, prosedur, dan laporan audit. Yang keempat, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif yang berbasis ilmu pengetahuan, teknologi sesuai dengan bidang keahliannya. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah pengauditan 1 ini, yang pertama adalah mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan atribut-atribut terkait dengan profesi akuntan publik. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan dan mengidentifikasi tujuan dan bukti-bukti audit. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menyusun kertas kerja. Yang keempat, mahasiswa mampu menganalisis penerimaan perikatan dan membuat perencanaan audit. Yang kelima, mahasiswa mampu memahami dan menganalisis struktur pengendalian intern yang dimiliki oleh klien serta menilai resiko audit. Yang keenam, mahasiswa mampu menjelaskan dan merancang laporan audit. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu merancang strategi audit dan program audit secara keseluruhan menggunakan teknologi informasi. Baik Bapak Ibu tim penilai sertifikasi dosen tahun 2025 yang kami hormati, berikut kami sampaikan cuplikan video pembelajaran di kelas pada program studi S1 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Teman-teman dalam keadaan baik semuanya, sehat, alhamdulillah. Semangat ya. Baik, ketemu lagi di pertemuan kedua dengan saya Eko Trianto SEMMMAK gitu ya. Dalam mata kuliah apa? Mata kuliah auditing. Ya, ini adalah pertemuan yang kedua, gitu ya. Tapi sebelum kita masuk ke materi, alangkah lebih baiknya kita akan awali dengan berdoa bersama dulu ya. Berdoa mulai. Selesai, mudah-mudahan dengan doa ini kita juga menjadi berkah ilmu kita gitu ya. Baik, kita kemarin sudah bahas di pertemuan pertama itu kontrak perkuliahan, RPS, kemudian sedikit kita singgung tentang auditing gitu ya. Ada yang masih ingat tentang auditing? Audit? Ya Mbak, ada Mbak? Apa itu auditing? Nah, kita kemarin sudah bahas bagaimana auditing pentingnya, kemudian apa tuh sebenarnya auditing itu, sama nggak dengan akuntansi kan? Audit merupakan pengumpulan dan evaluasi bukti mengenai informasi untuk menentukan dan mengelola kesesuaian antara informasi laporan keuangan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Oke, memverifikasi, mengumpulkan bukti atas apa yang disusun dalam laporan, kemudian ditelaah atau direview ulang sesuai dengan standar-standar atau kriteria yang ditetapkan. Apakah sudah sesuai atau belum sesuai gitu ya. Itu auditing di minggu kemarin. Baik, nah di pertemuan ini kita akan bahas masalah profesi akuntan publik lebih dalam lagi gitu ya. Baik, tujuan dari pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan mampu untuk memahami dan menjelaskan profesi akuntan publik, kemudian mampu memahami dan menjelaskan atribut-atribut profesi akuntan publik, kemudian mampu memahami dan membedakan auditing dan akuntansi. Jadi kita akan lebih dalam membahas tentang auditing itu sebenarnya siapa toh, bagaimana toh, aturannya apa toh gitu. Ada berapa tipe toh audit itu gitu ya. Seperti yang disampaikan tadi ya, auditing merupakan pengumpulan dan evaluasi bukti mengenai informasi untuk menemukan dan melaporkan derajat kesesuaian informasi dengan kriteria yang telah ditetapkan. Kriteria yang telah ditetapkan baik atau oleh badan legislatif, anggaran atau ukuran yang ditetapkan manajemen atau prinsip akuntansi berlaku umum di Indonesia, yaitu adalah SAK, Standar Akuntansi Keuangan. Jadi auditor nanti atau kegiatan auditing itu adalah mengumpulkan bukti untuk dinilai derajat kesesuaiannya dengan kriteria yang ditentukan itu. Apa toh bedanya profesi sama pekerjaan? Nah, kita akan bahas di akuntan publik ya. Lihat di sana ada gambar apa sebelah kanan saya? Dokter. Kok tahu dokter? Karena ada stetoskop. Kemudian yang sebelah kiri tukang becak. Sama-sama pekerjaan, sama-sama mereka berjuang untuk mencari penghasilan. Iya. Tapi apa bedanya dokter dengan tukang becak? Sama-sama mereka bekerja untuk mencari duit. Tukang becak itu kerja ngayuh nganter penumpang atau pesanan sampai ke tujuan dapat duit. Dokter dengan analisis, dengan kemampuan pengetahuannya, kemudian lihat pasiennya ini ternyata sakitnya ini dan obatnya ini, baru dia dibayar.
Sama-sama dibayar ya. Tapi apakah sama antara tukang becak dengan dokter? Bedanya apa? Beda pekerjaan. Pekerjaannya apa Mas? Ya tukang becak sama. Kalau dokter di bidang kesehatan, kalau tukang becak lebih ke bidang jasa buat pengantaran. Benar, beda pekerjaan Mas saya nyampaikan tadi. Sama-sama pekerjaan, tapi beda. Yang satu pekerjaan, yang satu adalah profesi. Makanya kita sampaikan di sini adalah profesi akuntan publik, gitu ya. Jadi kalau seorang dokter itu dia butuh namanya kemampuan untuk menganalisis masalah. Jadi tidak asal langsung pancal jadi enggak. Tapi kalau jadi tukang becak siapapun bisa. Tinggal pegang kayu, udah selesai sampai tujuan kan gitu. Munculnya auditing, profesi audit itu dari analisis kasus seperti ini. Kalau teman-teman sering dengar ada kasus korupsi, ada kasus penyimpangan di laporan keuangan, kasus fraud, ada penggelembungan laba perusahaan, ada penyelewengan dana misalkan dana umat dana haji kan. Banyak korupsi yang dilakukan oleh para koruptor di Indonesia itu muncul dari namanya moral hazard. Apa itu moral hazard? Dalam sebuah perusahaan itu mereka ada namanya principal dan agency. Principal itu mereka yang punya dana, mereka yang memberikan tanggung jawabnya perusahaan itu kepada si pihak manajemen. Pihak manajemen itu ya mereka mulai dari direktur, dewan direksi ya sampai ke manajer, sampai ke bawah ya. Nah, mereka diberi tanggung jawab untuk mengelola uangnya si owner perusahaan ini. Siapa ownernya? Kalau di perusahaan publik yang sudah go public di bursa, mereka adalah para investor. Nah, investor itu disebut dengan prinsipal, sedangkan agen mereka yang melakukan pengelolaan keuangan, gitu ya. Kira-kira prinsipal dengan agen itu yang paling banyak memiliki atau punya informasi keuangan ataupun manajemen perusahaan itu agen atau si prinsipal? Tentunya adalah si agen. Kenapa? Karena tiap hari dia ngelola keuangan atau ngelola manajemen perusahaan. Prinsipal itu hanya menerima laporan keuangan kan. Laporan itu pun kadang hanya per bulan atau tiap tahun dia dapat laporan keuangan atau laporan operasional perusahaan. Sehingga ada namanya asimetri informasi. Ketimpangan informasi yang dimiliki antara prinsipal dengan agen. Kira-kira kalau orang banyak informasi itu, dia akan lebih leluasa untuk melakukan sesuatu atau tidak? Iya, pasti. Kan gitu, pastinya. Karena mereka punya dapat atau banyak informasi itu bisa ngapain aja, kan gitu. Termasuk ketika ada peluang, ada kesempatan, muncullah namanya moral hazard ini. Sesuatu yang menyimpang. Contoh, saya nggak diawasi sama owner nih, pemilik. Kebetulan ada kas nganggur nih. Apa yang muncul? Pikiran-pikiran yang mungkin nyeleweng, negatif. Wah, ini bisa saya pinjem dulu. Pinjem nggak apa-apa, besok balikin. Dan seterusnya, pinjem, akhirnya apa? Nggak bisa balikin, hilang tuh. Ya, itu bentuk penyimpangan moral. Bentuk lainnya apa? Banyak. Manipulasi keuangan, perusahaan merugi tapi dibikin untung, kemudian markup harga, markup atau namanya persediaan gitu kan. Banyak. Dan itu munculnya dari ini, moral hazard ini. Nah, kemudian dari asimetri informasi kemudian muncul masuk adverse selection ya. Munculnya kesempatan-kesempatan untuk menyeleweng atau melakukan kecurangan. Itu ada sebuah profesi yang menjembatani antara agen dengan prinsipal, sehingga pihak independen ini mampu memberikan keyakinan bahwa laporan si agensi atau manajemen ini bisa dipertanggungjawabkan, sehingga akan lebih yakin. Makanya muncullah profesi akuntan publik. Jadi akuntan publik itu menengahi, menjembatani antara si prinsipal dengan agen. Pak, laporan agensi mana? Tak lihat, oh ini sudah benar sesuai dengan standar, tidak ada penyelewengan, tidak ada kecurangan. Sudah Pak, jenengan yakin, gitu kira-kira. Karena pihak ketiga ini disebut sebagai pihak independen. Independen itu artinya tidak terpengaruh oleh ya apapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan agensi atau manajemen, tidak terpengaruh oleh embel-embel yang lain. Dia berdiri independen. Atau kita lihat moral hazard ini adalah menggambarkan bentuk pelanggaran etika, regulasi, dan kontrak, baik berupa kecurangan maupun upaya untuk menyiasati kontrak atau regulasi demi kepentingan diri sendiri yang menyebabkan orang lain merugi. Ini muncul karena rasa tidak bertanggung jawab atas jabatannya. Biasa toh, manusia itu kan sifatnya seperti itu, gone luput katanya. Ketika dikasih tanggung jawab jabatan, biasanya mereka lupa tanggung jawabnya apa, tidak hati-hati, kemudian terpengaruh oleh hal-hal yang negatif gitu. Nah, mengapa laporan keuangan itu perlu diaudit? Karena menjadi kebutuhan bagi pihak eksternal dan internal. Ini informasinya harus valid, harus ada yang menjamin bahwa laporan keuangannya itu bagus atau baik atau bisa dipercaya sesuai dengan standar. Pengambilan keputusan bagi eksternal maupun internal ini menjadi dasar
pengambilan keputusan. Kemudian karena memang aturan, ya mereka perusahaan yang sudah go public di Bursa Efek Indonesia terutama harus menerbitkan laporan keuangan. Jasa yang dihasilkan oleh profesi akuntan publik ada atestasi dan non atestasi. Bedanya apa? Atestasi itu memberikan review, keyakinan, opini, pendapat kepada objek yang diperiksa dari klien kita atau klien auditor. Sedangkan jasa non atestasi itu mereka melakukan jasa tapi tidak memberikan pendapat asersi kepada klien atau objeknya klien. Jasa atestasi itu ada auditing auditor, pemeriksaan laporan keuangan, ada pemeriksaan praktisi di sistem pengendalian internalnya berjalan dengan baik atau enggak. Kemudian ada review permintaan keterangan atas pernyataan negatif, review atas misalkan kasus atau pelaksanaan prosedur tertentu, penilaian prosedur pelaksanaan terhadap prosedur keselamatan dalam kerja misalkan sudah sesuai atau belum, sudah bagus atau belum. Nah itu ada jasa atestasi. Sedangkan non atestasi itu adalah misal jasa kompilasi, jasa perpajakan, jasa konsultasi manajemen. Jadi menghitung pajak, mengelola atau meminta saran perbaikan manajemen gitu ya. Profesi akuntan publik ini dicantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang akuntan publik. Kemudian ada ujian CPA Certified Profesi Akuntan, syaratnya S1, S2, S3 akuntansi, pernah bekerja di kantor akuntan publik. Kemudian materi ujian ada akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, auditing, manajemen, ekonomi makro, mikro, bank, lembaga keuangan, pajak dan lain sebagainya. Saya ada satu kasus, saya minta nanti per baris ini ya, jadi satu kelompok. Coba buka. Ya, kita studi kasus. Kasusnya PT Indofarma. Judulnya Skandal Kejahatan Akuntansi PT Indofarma Tbk, Analisis Manajerial dan Dampaknya. Kira-kira ada penyimpangan moral hazard apa? Kemudian fungsi dari auditor, ada nggak tahu di sana fungsinya? Untuk apa? Ada yang mau komentar? Kalau dari sebelah kiri tadi sudah, saya minta dari sebelah kanan yang belakang. Kira-kira di PT Indofarma itu apa yang terjadi? Jangan sampaikan. Ada nggak moral hazard-nya di sana? Kemudian fungsi auditor seperti apa di sana? Dari kasus tersebut dapat disimpulkan terdapat penyimpangan dalam laporan keuangan PT Indofarma seperti pengelambungan aset, pendapatan fiktif hingga penyalahgunaan dana. Serta terdapat peran auditor baik internal maupun eksternal yang memiliki peran krusial, yaitu melakukan pencegahan, deteksi, dan audit independen. Namun dalam kasus ini, sistem pengendalian internal dan audit internal termasuk buruk dan audit eksternal terlambat mendeteksi masalah tersebut. Terima kasih, Pak. Oke, berarti kira-kira moral hazard-nya apa itu? Pihak manajemen mereka tidak bertanggung jawab, yang seharusnya mereka menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan standar sebagaimana mestinya. Mereka punya etika akuntansi, etika akuntan, tapi tidak diindahkan. Terbukti mereka melakukan penggelembungan persediaan. Ya, kalau di Indofarma berarti dia apa? Bergerak di bidang farmasi ya, dia stok obat-obatan ya. Kalau obat-obatan itu kira-kira banyak yang tahu berapa nilai obat yang mungkin kalau kita melihat obat-obat yang harian kita bisa lihat, kita cek itu mungkin bisa tahu harganya ya. Tapi sama obat-obat yang mungkin tidak pernah di pasaran, beredar di pasaran kita nggak pernah tahu, dan itu hanya orang-orang yang profesi, para appraisal atau penilai yang tahu. Sehingga untuk melakukan penggelembungan persediaan atau markup persediaan itu sangat gampang. Gitu kan? Nah, di sini muncul tuh moral hazard. Ada kesempatan untuk menaikkan atau memarkup harga persediaan. Kenapa? Nggak banyak orang tahu obat-obat itu harganya berapa. Mungkin ada yang sampai jutaan, bisa dinilai jutaan, padahal cuma harga 200.000 misalkan. Nah, dan itu yang tahu, yang asimetri tadi informasi, yang banyak tahu hanya mereka pihak manajemen. Owner tahu nggak? Prinsipal tahu nggak? Nggak tahu. Masyarakat tahu nggak? Nggak tahu. Ya,
karena asimetri tadi muncullah muralazat. Ada keinginan untuk manipulasi keuangan sehingga terlihat bagus dan baik. Gitu ya. Selain itu ada pencatatan transaksi fiktif. Apa yang terjadi? Jadi ada transaksi yang seharusnya belum diakui tapi sudah diakui sebagai pendapatan. Apakah pihak prinsipal tahu? Tidak tahu, yang tahu adalah pihak manajemen. Publik tahu nggak? Nggak tahu, yang tahu kontrak dan transaksi itu adalah para manajemen. Nah, dari asimetri tadi muncul muralazat tadi, keinginan untuk menyampaikan sesuatu yang terlihat bagus, baik, tapi tidak baik di dalamnya. Auditor eksternal independen harusnya dia punya kekuatan, independensi, melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan PT Indofarma. Namun ternyata tidak berjalan dengan baik. Kenapa? Ternyata ada intervensi dari pihak manajemen. Mungkin juga ada hal-hal yang lain. Entah itu dikasih sesuatu, ya, sudah akrab, karena ada hubungan istimewa. Sering, wis koyo awak dhewe, gampang lah bisa diatur, biasanya kayak gitu tuh. Nah, akhirnya apa? Mengabaikan profesional mereka. Nah, sebenarnya auditor independen muncul tuh di sini untuk menengahi, menjembatani antara prinsipal dengan agen tadi. Pihak manajemen mungkin bisa melakukan kecurangan itu, tapi ada pihak ketiga yang independen, berdiri sendiri. Dengan profesinya mereka harus mengungkapkan apa yang terjadi di PT Indofarma. Gitu lah, sehingga ditemukan tuh ada kecurangan, indikasi itu. Baik, seperti itu. Ada yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Jadi kesimpulan apa? Profesi akuntan publik? Auditing? Sederhananya saja, kalau dari profesi akuntan publik, dari penjelasan Bapak tadi, mungkin sebuah pekerjaan atau profesi itu yang harus membutuhkan sebuah skill judgment analitik. Jadi nggak bisa semua orang bisa langsung masuk, terjun langsung ke menjadi sebuah profesi dan sebagainya. Tapi di sini sebenarnya saya bukan ingin menyimpulkan sih Pak, ingin bertanya. Oh, mau tanya, oke, boleh, silakan. Tapi mohon maaf agak random. Ya. Soalnya berdasarkan pengalaman nyata. Nah, itu kan ada beberapa perusahaan itu kan memiliki audit internal. Ya. Nah, itu biasanya anak cabang, Pak, yang memiliki audit internal. Tapi setelah saya lihat perusahaan induknya itu kok masih menggunakan perusahaan audit eksternal kayak perusahaan Big Four, PwC dan lain sebagainya. Nah, itu hubungannya bagaimana sih Pak? Apakah audit eksternal itu harus mengaudit ulang atau bagaimana? Intinya hubungannya itu bagaimana antara audit internal dan eksternal? Oke. Kita tahu tadi ada jenis-jenis auditor, ada 3. Audit independen, audit internal, dan auditor pemerintah. Gitu ya. Nah, apa hubungannya? Di beberapa perusahaan dia punya auditor internal, tapi juga harus mengauditkan dirinya ke pihak eksternal atau auditor independen. Perlu kita ketahui, auditor internal itu kendalinya di bawah manajemen perusahaan. Apapun yang akan dilakukan, itu biasanya atas perintah manajemen tertinggi mereka. Mas, saya minta kamu audit, pastikan SPI di dalam bidang ini berjalan dengan bagus. Produksinya berjalan sesuai dengan prosedur yang ada misalkan. Nah, itulah auditor internal. Kerja sebagai bagian dari perusahaan. Sama-sama audit, mereka memastikan bahwa seluruh sistem pengendalian internal, mulai dari aturan, kebijakan, prosedur, kemudian tata tertib, gitu ya, itu berjalan dengan bagus, tidak ada penyelewengan. Itu yang pertama kali kendalinya adalah di auditor internal, gitu ya. Nah, apakah auditor internal itu bisa
memberikan opini untuk kepentingan internal mungkin sementara iya boleh. Pak, ini saya kira wajar. Tapi kekuatan kepercayaannya itu justru berada di auditor independen. Kenapa? Mereka bukan dari bagian dari perusahaan. Mereka berdiri sendiri, independen, objektif, sehingga mereka punya tingkat keyakinannya lebih tinggi. Dan di akuntan publik ini, di auditor independen ini, mereka berhak untuk mengeluarkan namanya opini audit. Apakah laporan keuangan suatu entitas itu wajar dengan pengecualian, tidak wajar, atau bahkan auditor itu tidak memberikan pendapat. Sehingga auditor eksternal nanti juga akan berkomunikasi dengan auditor internal perusahaan. Kemarin kamu periksa gimana perusahaan? Aman-aman saja? Di bagian ini. Iya Pak. Lantas langsung percaya auditor eksternal? Tidak. Mereka tetap akan menggunakan profesional mereka. Dengan prosedur yang sudah dirancang dengan baik programnya, kemudian lakukan review ulang lagi. Pemeriksaan ulang lagi. Nah, terhadap hal-hal yang perlu kita mintai keterangan bisa kita tanya ke auditor internal atau langsung ke manajemen. Jadi kendali pertama itu ada di auditor internal perusahaan. Beda ya. Jadi kalau auditor internal itu dibayar oleh perusahaan untuk bekerja di setiap hari untuk perusahaan, tapi kalau auditor eksternal itu dibayar pada saat jasa itu di kontrak, ada namanya kontrak audit. Itu ada negosiasi juga nanti, ada surat kontraknya. Nah, pada saat itu auditor eksternal baru bekerja memeriksa laporan keuangan. Dia bekerja dapat fee atau bayaran ya dari hasil pemeriksaan tadi. Dan itu sudah disepakati di awal biasanya. Jadi kesimpulannya adalah profesi akuntan publik itu sangat penting keberadaannya, yaitu untuk menjembatani kepentingan agen, prinsipal, dan stakeholder lainnya. Untuk tugas berikutnya, saya minta jangan semuanya lakukan identifikasi ya kantor akuntan publik yang ada di Solo Raya. Kantor akuntan publik siapa aja, pemiliknya siapa, kan? Ada berapa kira-kira. Nah, barangkali nanti jangan tambah kenal, bisa jadi objek penelitian gitu ya. Oke, seperti itu ya. Kita lanjut minggu depan. Baik, terima kasih. Kita akan lanjut minggu depan di materi yang lain. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian tadi video pembelajaran pada mata kuliah pengauditan 1 pada mahasiswa program studi S1 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta. Video ini kami sampaikan sebagai syarat melengkapi pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Semoga berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.